Selamat pagi, pemirsa. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi dibakar oleh tenaga kerja Indonesia yang marah saat berdesak-desakan mengantre pengurusan paspor. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung melalui sambungan telepon dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene. Pak Michael, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Michael, bisa dikonfirmasi konjen kita di Jeddah, Arab Saudi ini dibakar? Tidak demikian ya. Jadi ini kan sebagaimana mungkin sudah diketahui ya, ini antara periode 11 Mei sampai dengan 3 Juli mendatang, ini ada program amnesti dari pemerintah Arab Saudi ya. Nah, dalam kaitan ini maka kemudian terjadi permintaan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi warga negara kita untuk bisa memperoleh amnesti tersebut. Ya, nah ini memang sejak program amnesti ini dibuka 11 Mei yang lalu hingga sekarang ini, terutama sejak mulai tanggal 18 Mei ya, itu sampai sekarang itu rata-rata sekitar 4 sampai 5 ribu warga Indonesia diproses dokumennya di konsulat jenderal kita di Jeddah. Selama beberapa hari ini proses itu berjalan dengan tertib ya, dan meskipun harus antri karena 5.000 orang yang diproses setiap harinya, namun sejauh ini berjalan tertib ya. Nah, namun kemarin ini terjadi lonjakan jumlah warga kita yang antri untuk diproses, meminta diproses dokumen-dokumennya, mencapai kurang lebih 12.000 orang kemarin ini. Nah, akibat dari jumlah yang demikian banyak itu, kemarin itu memang sempat terjadi antrian yang tidak tertib ya, bahkan desak-desakan memaksa untuk dilayani lebih dahulu. Nah, akibatnya memang karena ada kegiatan tersebut sehingga perlu terpaksa ditertibkan, diamankan sehingga tidak muncul hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi tidak dibakar, tapi apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Kalau kita mendapat gambar, ini seperti ada yang terbakar di dalam halaman gedung KJRI di sana, Pak. Ini yang saya ketahui memang tidak ada pembakaran, kondisi KJRI tetap baik. Seperti yang saya katakan tadi, memang pada saat terjadi jumlah yang besar sekali, mencapai 12.000 orang kemarin itu, dan antrian yang biasanya tertib kemudian menjadi terjadi dorong-dorongan, pemaksa masuk dan sebagainya. Memang ada yang melempar benda-benda tertentu ke dalam KJRI. Namun informasi yang kita peroleh saat ini, KJRI dalam keadaan baik dan akan terus melanjutkan pelayanan bagi warga kita yang ada di Jeddah khususnya. Pak, seperti apa sebenarnya pengamanan di KJRI, Pak? Kok bisa orang masuk dengan membawa benda-benda berbahaya atau barang-barang yang mudah terbakar seperti itu, Pak? Bukan, mereka ini mengantri di luar KJRI ya. Di luar. Seperti saya katakan tadi, ya betul. Ini kan mereka warga kita sendiri yang mengantri untuk diproses dokumennya oleh KJRI. Saya katakan tadi bahwa dalam beberapa minggu terakhir ini, sejak tanggal mulai tanggal 11, kemudian tanggal 18 jumlahnya mulai meningkat ya. Itu rata-rata sehari itu diproses 3.000 sampai 5.000 dokumen warga Indonesia. Berarti ada sekitar 3.000 sampai 5.000 orang yang antri setiap harinya. Jadi kawan-kawan kita di KJRI bekerja 24 jam untuk melayani warga kita tersebut. Nah, selama ini antrian itu meskipun mencapai ribuan ya, sampai 4.000, 5.000 orang, itu berjalan dengan tertib. Namun kemarin ini terjadi lonjakan yang cukup besar ya, mencapai kurang lebih 2 kali lipat, hampir sekitar 12.000 orang diperkirakan yang antri. Nah, mungkin ini kemudian menimbulkan suasana yang kemudian tidak kondusif ya, terjadi dorong-dorongan, ada yang ingin memaksa masuk dan sebagainya ya. Sehingga kemudian ada yang melempar barang dari luar ke dalam dan sebagainya. Ini yang sempat terjadi, namun kemudian KJRI dengan aparat keamanan setempat berusaha untuk menertibkan rekan-rekan kita, warga kita yang ingin diurus dokumen-dokumennya. Pak, kok tiba-tiba
Maaf Pak Michael, kok tiba-tiba Ya. lonjakan ini terjadi di akhir pekan? Apakah di hari biasa, di kerja biasa ini tidak terjadi lonjakan seperti itu Pak? Apakah ini dekat dengan batas waktu yang akan ditentukan, yang sudah ditentukan? Ya, bisa jadi demikian ya. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan jumlahnya meningkat hampir 2 kali lipat kemarin itu. Namun ini proses ini sebenarnya kan saya katakan tadi itu akan berlanjut mulai dari 11 Mei yang lalu sampai dengan 3 Juli mendatang ya. Dan rekan-rekan kita baik yang di KBRI Riyadh maupun khususnya di KJRI Jeddah itu terus bekerja hampir 24 jam untuk memproses dokumen-dokumen yang diperlukan oleh warga kita. Ya, dan tentunya kita mengharapkan juga warga kita untuk bisa tetap tertib ya, seperti yang selama beberapa hari terakhir ini terlaksana ya, meskipun jumlahnya mencapai 4.000, 5.000 orang, mereka tertib antri untuk menunggu giliran. Hanya memang kemarin ini memang sangat disayangkan bahwa saat terjadi peningkatan yang cukup tinggi, justru kemudian terjadi dorong-dorongan dan sebagainya. Pak, ada korban dalam insiden kemarin itu, ataukah ada gedung atau bangunan yang dirusak di dalam peristiwa insiden kemarin tersebut, Pak? Ya, memang saya mendengar laporan ada sejumlah barang yang dilempar ke KJRI, namun saya katakan tadi secara fisik KJRI kita cukup baik dan staf kita di sana akan siap untuk terus melayani keperluan dari warga Indonesia yang ada di Jeddah. Ini sebenarnya proses untuk permohonan paspor baru ataukah ada proses permintaan lain yang diajukan para TKI kita di sana, Pak? Ya, ini umumnya untuk permintaan dokumen perjalanan ya, jadi paspor maupun juga SPLP untuk mereka yang ingin kembali ke Indonesia. Bagaimana Pak, bisa diulang? Ya, jadi ini memang umumnya untuk meminta dokumen perjalanan ya, jadi paspor terutama dan SPLP atau surat laksana pengganti paspor. Pak, untuk kedepannya lagi Pak, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi tidak adanya lagi insiden ini terjadi di kemudian hari? Ya, memang kita sudah melalui KJRI kita sudah bekerja sama pertama tentunya dengan pihak keamanan setempat untuk meningkatkan jumlah petugas keamanan kepolisian setempat sehingga bisa memastikan kondisi yang lebih tertib lagi ya untuk tetap tertib dalam antrian itu. Dan kemudian juga tentunya kita terus meningkatkan jumlah petugas kita sehingga bisa lebih cepat memproses semakin banyak yang bisa diproses perharinya. Saat ini KJRI Jeddah itu memproses kurang lebih 5.000 sampai 6.000 dokumen warga kita ya setiap harinya itu. Bayangkan itu mulai dari proses penerimaannya, lalu dokumennya itu disiapkan, diperiksa, disiapkan dan kemudian diserahkan pada yang bersangkutan ya. Dan sebagai informasi jumlahnya saat ini yang terdaftar sampai saat ini ada sekitar 48.000 warga kita ya yang sudah terdaftar untuk diproses dokumen-dokumennya. Terakhir Pak Michael, ada rencana apakah ada utusan Kementerian Luar Negeri datang ke sana atau Kedubes yang akan datang ke sana Pak, KJRI? Oh, sudah. Jadi kita sudah mengirimkan dalam kondisi seperti ini kan kita memang sebenarnya sudah mengantisipasi akan ada lonjakan dibandingkan kondisi normal ya. Oleh karena itu memang sudah sejak jauh-jauh hari kita sudah mengirim sejumlah tenaga perbantuan baik untuk KJRI Jeddah maupun untuk KBRI kita di Riyadh untuk membantu pemrosesannya. Oleh sebab itu makanya kita sanggup memproses sekitar 5.000 sampai 6.000 dokumen setiap harinya. Ya, namun tentunya dengan adanya semakin mendekatnya akhir masa amnesti ini 3 Juli mendatang, memang bisa diperkirakan jumlahnya terus akan meningkat ya. Oleh karena itu kita akan terus-menerus meningkatkan jumlah dan kapasitas kemampuan kita untuk baik dari segi pegawai kita ya untuk bisa memproses dokumen-dokumen tersebut. Terima kasih Pak Michael Tene atas informasinya dan kami tunggu juga update-nya nanti di program-program kami selanjutnya. Terima kasih Pak Michael Tene, selamat pagi.